Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan masih PJJ ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Baiklah, pembelajaran kali ini pada mata pelajaran akidah akhlak kita akan membahas tentang Asmaul Husna bagian pertama. Nah, kalian tahu kan apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna itu, asma itu nama husna yang baik. Nah, Asmaul Husna ini kalau di dalam Al-Quran itu kurang lebih berjumlah 99 nama ya, nama Allah yang baik. Nah, cuman yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari 4 nama Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Hakim, yang ketiga Al-Musawwir, dan yang keempat Al-Qadir. Baik, kita pembahasan Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Nah, apa arti Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Kekuatan Allah ini tidak ada yang menyamai. Manusia tidak dapat membayangkan kekuatan Allah. Kemudian buktinya Allah Maha Kuat itu apa? Buktinya Allah Maha Kuat, Allah mampu mengatur alam semesta yang luasnya miliaran bintang. Bayangkan, jika satu bintang sebesar matahari, lalu berapa jika miliaran? Bisa kita bayangkan ya, matahari itu satu bintang, luar biasa besarnya. Nah, di alam semesta ini terdapat miliaran bintang. Kalau Allah tidak memiliki Al-Qawiyyu ini, tentunya mustahil alam semesta ini bisa bertahan. Nah, maka bukti bahwa Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat ini, Allah berkuasa, Allah mengatur alam semesta ini, alam jagat ini, sehingga masih tetap berada pada jalurnya ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita? Nah, jika manusia ingin meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu secara menyeluruh, niscaya mustahil, tidak akan mampu ya. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Allah Al-Qawiyyu adalah yang pertama, kalian harus berusaha menjaga kesehatan ya, sebab kekuatan manusia itu terbatas. Kalau manusia itu sudah sakit, repot ya. Makanya kalian harus berusaha menjaga kesehatan. Apalagi sekarang sedang ramai-ramai virus corona. Nah, tentunya salah satunya supaya kalian tetap sehat, kalian harus menjaga kesehatan tersebut. Seperti kalian jangan berkumpul dengan orang banyak. Dalam keseharian harus cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ikuti aturan-aturan protokol kesehatan dari pemerintah supaya apa? Supaya kita sehat. Ya. Kemudian yang kedua, makan dari makanan yang halal dan sehat serta menghindari makanan yang membahayakan tubuh. Tadi ya, makanan-makanan pun harus dijaga supaya tubuh kita tetap kuat, tubuh kita tetap sehat. Dan yang ketiga, berolahraga, menjaga kesehatan tubuh. Walaupun kalian Pak, susah sekarang olahraga, di rumah bisa lakukan olahraga. Nah, inilah salah satu pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita meneladani sifat Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua, Al-Hakim. Apa itu arti Al-Hakim? Al-Hakim itu artinya maha bijaksana.
Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih bijaksana daripada Allah dalam membuat keputusan. Keputusan Allah atas manusia, khususnya kaum muslimin, pasti mengandung kebaikan. Adanya orang kaya, miskin, tua, muda, ada pimpinan, ada buruh, ada anggota kanan, ada anggota kiri, kemudian sebagainya dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu keputusan Allah yang maha bijaksana. Nah, bagaimana bisa kalian bayangkan seandainya manusia itu kaya semua? Pasti tidak ada mau orang yang menerima zakat, bahkan tidak ada orang yang akan bekerja, tidak ada orang yang akan mau disuruh-suruh oleh kita. Kenapa? Karena dia sudah kaya, buat apa saya bekerja? Nah, sehingga Allah dengan bijaksananya, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Kemudian bagaimana jika tubuh kalian anggota kanan semua? Nah, tentunya kita tidak bisa apa-apa. Nah, inilah salah satu bukti kekuasaan Allah maha bijaksana. Ya, bisa kita perhatikan lagi nih bentuk tubuh kita. Pasti akan kamu jumpai bukti maha bijaksananya Allah, mulai dari ujung kepala, dari rambut sampai ujung kaki, tersusun sesuai fungsi dan kegunaannya ya. Mata disimpan di depan, tidak di pinggir, tidak di belakang. Kemudian hidung, lubangnya tidak ke atas tetapi ke bawah. Telinga disimpan di pinggir. Nah, inilah salah satu bagaimana maha bijaksananya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya jika manusia ingin meneladani sifat al-qawi al-hakim secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Nah, yang perlu kita imani dari sifat al-hakim ini apa? Yang pertama, berbuat adil kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan keturunan atau kondisi sosial. Jangan kamu beda-bedakan, etama miskin, etama orangnya tidak berpendidikan. Jangan. Kamu jangan membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, bijaksana dalam berbuat, tidak merugikan orang lain, suka menolong dan memberi manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, bersifat dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Itulah salah satu pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengimani sifat Allah al-Hakim. Kemudian yang berikutnya, al-Musawwir. Apa arti al-Musawwir? Al-Musawwir itu artinya maha pembentuk rupa. Ya. Adanya penampakan alam yang sangat beragam, berbagai macam bangsa, suku, ras, bahasa, warna kulit, merupakan bukti Allah maha pembentuk rupa. Kita bisa lihat dari satu jenis hewan saja, ikan. Ikan itu bermacam-macam kan ya namanya. Ada ikan koi, ada ikan arwana, ada ikan lohan, banyak sekali. Siapa yang membentuknya? Tentunya Allah. Nah, bukti yang lain apa? Perhatikan wajah teman-teman kalian. Adakah yang sama? Bahkan jumlah miliaran manusia sedunia, sekalipun kembar, tetap pasti tidak ada yang sama persis. Di sana terdapat ada perbedaan. Apalagi kalau kalian stik jari ya, stik jari, pasti dalam stik jari setiap orang itu berbeda, tidak ada yang sama. Nah, itulah bukti bahwasanya Allah al-Musawwir, maha pembentuk rupa. Kemudian yang ketiga, pelaksananya bagaimana? Nah, pelaksanaan dari sifat Allah al-Musawwir ini, yang pertama, kalian jangan merasa tinggi hati jika mempunyai kelebihan,
dalam hal kecantikan atau ketampanan. Ya, jangan mentang-mentang kalian cantik atau laki-laki tampan kalian jadi sombong. Kenapa? Sebab hal itu bisa terjadi atas kehendak siapa? Tentunya atas kehendak Allah yang membuat rupa kalian menjadi bagus. Ya. Jadi kalian tidak boleh sombong atau tinggi hati dan menganggap jelek kepada orang lain ketika kalian memiliki kecantikan atau ketampanan. Kemudian yang kedua, menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan yang merupakan titipan Allah. Kalian harus jaga, kalian harus rawat lingkungan ini, sebab ini semua semata-mata titipan Allah. Dan yang terakhir, Al-Qadir. Apa Al-Qadir? Al-Qadir artinya Maha Kuasa. Tidak ada manusia yang bisa memaksa Allah untuk melaksanakan suatu perbuatan atau mencegahnya. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi maka akan jadi, dan manusia tidak akan mungkin sanggup mencegahnya ketika Allah sudah berkehendak. Karena apa? Allah Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu semua yang terjadi di alam raya tak lepas dari kehendak Allah atau takdir Allah. Buktinya apa? Adakah di dunia ini seorang raja yang kekuasaannya lebih dari 100 tahun? Kalaupun ada, ya, pasti pada akhirnya dia juga akan mati. Berbeda dengan Allah. Allah ini kekuasaannya tidak terbatas waktu dan tempat. Ya, sekarang presiden saja kan dibatas kekuasaannya cuman 5 tahun. Sementara Allah tidak terbatas waktu dan tempat. Kemudian pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari dari sifat Allah Al-Qadir bagi kita apa? Yang pertama, menolong orang yang dalam kesulitan atau tertindas. Yang kedua, menunjukkan sifat yang mengayomi keluarga, orang tua, saudara kandung, dan masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah anak-anak, sekian dulu pembahasan materi Asmaul Husna ini. Terima kasih ya. Kita akan teruskan pekan depan ya. Untuk minggu sekarang kalian baca-baca saja, kalian pahami lagi materi Asmaul Husnanya. Tidak ada tugas, cukup kalian menyimak, membaca, kasih tanda yang penting-pentingnya. Silahkan kalian pahami dan baca sendiri di rumah. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.